literasi bisa menyembuhkan kanker. Loh, kok bisa? Saya yakin setelah Bapak Ibu mendengarkan pernyataan saya, pasti Bapak Ibu terbesit di pikirannya. Kok bisa ya? Lalu Bapak Ibu akan mencoba untuk menelaah apa yang saya katakan. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu akan langsung merespon dengan mengambil asisten pribadi Bapak Ibu seperti ChatGPT, Gemini, ataupun Microsoft Copilot untuk mencari referensi yang mendukung atau mencari pembenaran terhadap statement saya. Atau sebaliknya, Bapak Ibu akan mencari referensi untuk mengkritisi statement saya. Jika Bapak Ibu sudah melakukan itu, selamat. Artinya, Bapak Ibu sudah menumbuh kembangkan keterampilan berliterasi. Literasi itu tidak hanya sebatas menemukan informasi. Literasi juga tidak sebatas membaca buku. Namun literasi lebih dari itu. Literasi bisa menjadi sumber berbagai macam pengetahuan. Jadi, mungkin tidak salah kalau saya menyebutkan literasi bisa menyembuhkan kanker. Saya, Niputu Rosarini Putri dari SD Negeri 1 Semarapura Tengah, kali ini akan berbagi praktik baik tentang bagaimana cara menumbuh kembangkan minat literasi peserta didik melalui program Bercak Hati, bercerita untuk adik kelas dengan hati. Anak-anak, kemarin ini saya jelaskan anak-anak untuk melakukan pengamatan di kelas 1, 2, 3. Apakah sudah dilakukan? Program ini menekankan pada kepemimpinan siswa atau Students Agency. Berdasarkan hasil pengamatan saya di kelas 1C, murid-murid di sana sebagian besar membaca buku dan sebagian kecil ada yang bermain. Apa sih penyebab? Bercak Hati pertama kali diinisiasi di tahun ajaran 2024-2025. Program ini melibatkan anak-anak kelas 5 untuk membacakan cerita rakyat, dongeng, ataupun fable kepada adik kelasnya di kelas 1, 2, dan 3. Anak-anak kelas 5 ini akan membagi diri dan membagi tugas kelas mana yang harus dikunjungi biasanya di hari Jumat atau hari-hari tertentu. Anak-anak kelas 5 ini merupakan anak-anak yang sebagian besar aktif di ekstrakurikuler storytelling, bercerita, mendongeng dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Bali. Dengan memanfaatkan aset anak-anak hebat ini dan juga pembinaan storytelling, bercerita, mendongeng, dan mesatue di sekolah, maka program ini lebih mudah terrealisasi. Anak-anak juga diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi dan juga diberikan pembinaan dan pendampingan ke kelas-kelas di mana mereka bercerita. Melalui kegiatan ini, kakak kelas harus banyak-banyak membaca buku untuk mempersiapkan cerita untuk adik kelasnya. Namun yang paling penting adalah terjalinnya hubungan yang harmonis antara kakak kelas dan adik kelas. Oke, Aska, tadi ada kakak kelas kan masuk ke kelas Aska, Ya. Itu ngapain? Hah? Itu ngapain kakak kelasnya tadi masuk ke kelas Aska? Membaca buku. Membaca buku, bercerita ya? Ya, Ya, ceritanya tentang apa? Danau Toba. Oh, Danau Toba. Aska senang nggak kakak kelasnya masuk? Oke. Selain membaca cerita, kakak kelas juga melakukan numerasi. Selain membacakan cerita dalam bahasa Indonesia dan juga melakukan kegiatan numerasi, anak-anak kelas 5 yang mendapatkan pembinaan storytelling ataupun mendapatkan juara dalam perlombaan storytelling juga berkesempatan untuk membacakan ceritanya di depan kelas adik kelasnya. Selain bahasa Inggris, bercerita juga dilakukan dalam bahasa daerah ibu atau bahasa Bali. Adik-adik semua dengerin ya.
Di tahun ajaran baru 2025-2026, kegiatan literasi ini dikembangkan lebih luas lagi. Anak-anak kelas 5 tidak hanya bercerita, melainkan juga memanfaatkan kegiatan ini untuk mendiskusikan atau berbagi informasi tentang isu-isu terkini, serta proyek-proyek yang mereka kerjakan di kelas masing-masing. Teman-teman semua, kami sedang membuat smart watering untuk tanaman sekolah nih. Dari kelas 5D, proyek ini sudah dirancang 1 minggu sebelumnya. Nah, kami membuat smart watering untuk tanaman sekolah ini supaya tanaman di sekolah bisa sehat dan juga bisa tumbuh dengan subur. Siswa-siswi yang bercerita di depan kelas pada umumnya mendapatkan pembinaan dan diproyeksikan untuk mengikuti berbagai lomba bercerita. Namun secara umum, siswa-siswi kelas 5 mendapatkan pembinaan di dalam kelas. Salah satu pembinaannya berbasis digital. Oke, hari ini karena kita akan melakukan pengembangan diri sedikit ya. Hari ini Miss Nasa mau memperlihatkan sebuah website. Website ini adalah website yang berhubungan dengan kegiatan membaca cerita. Pembinaan berbasis digital ini melibatkan berbagai platform, website, dan juga aplikasi berbasis edukasi. Salah satu website, Bapak bisa bagikan nanti ke anak-anak. Melalui website dan aplikasi ini, siswa dapat menemukan berbagai cerita yang menarik. Program Bercak Hati memberikan dampak pada peningkatan keterampilan literasi yang terlihat dari rapor mutu pendidikan SD Negeri 1 Semarapura Tengah pada tahun 2025. Halo, namanya siapa nak? Cila, Cila kelas berapa? kelas 3D. Oke, Cila tadi kakak kelasnya ke kelasnya Cila. Ya, Kelas apa itu? Dari kelas apa? kelas 5D. Oke, mereka ngapain di kelasnya Cila? Dia memberi info tentang sampah. Tentang sampah. Tentang sampah aja? Tentang sampah aja? Ya, Iya, oke. Gimana perasaannya Cila? senang. Senang. Terus Cila nanti mau nggak kayak kakak kelasnya baca cerita atau kasih informasi ke teman-temannya? Mau, oke. Selain mendapatkan antusiasme dari siswa kelas rendah, program ini juga mendapatkan respon yang baik dari guru. Program Bercak Hati ini merupakan program unggulan atau andalan di sekolah kami ya, terutama untuk anak-anak kelas rendah, kelas 3 itu mereka dapat meningkatkan literasi mereka. Mereka setiap hari Jumat selalu menantikan kedatangan kakak kelasnya ke kelas untuk mendengarkan cerita dari kakak kelasnya. Program ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Kepala SD Negeri 1 Semarapura Tengah yang memberikan ruang kolaborasi antar guru untuk menjalankan program ini di sekolah. Dengan program ini dilatar belakangi dari yang pertama hasil raport mutu SD Semarapura Tengah yang kurang di bidang literasi, kemudian ada potensi anak-anak kami yang sangat besar untuk meningkatkan literasi yang ada di sekolah baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, harapan kami semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan berkelanjutan sehingga menumbuhkan pemimpin-pemimpin dari siswa sendiri dan minat baca pada siswa semuanya menjadi lebih Program meningkat. ini pertama kali disosialisasikan pada kegiatan pembekalan calon fasilitator daerah khusus dan intensif di Jakarta tahun 2024 dan menjadi program percontohan pada kegiatan fasilitasi PGP di daerah intensif Papua tahun yang sama. Demikian praktik baik ini dibuat dan terima kasih.